Australia, bergantung pada kelompok bahasa atau klan, ada beberapa cerita aborigin mengenai asal mula Pleiades. Beberapa Oceania masyarakat asli Australia percaya bahwa Pleiades adalah wanita yang hampir diperkosa oleh Kidili, pria di bulan ini. Dalam sebuah legenda yang diceritakan oleh orang Wurundjeri di Tenggara Australia, Pleiades diwakili oleh 7 saudara perempuan Karatgur. Wanita-wanita ini adalah orang pertama yang memiliki rahasia api dan masing-masing membawa bara api pada ujung tongkat penggaliannya. Meskipun mereka menolak untuk berbagi batu bara dengan siapapun, akhirnya mereka tertipu untuk menyerahkan rahasia mereka oleh Crow, yang kemudian membawa api ke umat manusia. Setelah ini, para suster Karatgur menyapu langit malam. Tembakan api menyala menjadi bintang terang gugus Pleiades. Versi lain, yang sering dilukis oleh Gabriela Possum Nungurai karena ini adalah mimpinya, atau kisah penciptaan Putri Mendiang Clifford Possum Capalcari dari gerakan seni gurun pasir Papunya, menggambarkan kisah 7 saudara perempuan Napalcari yang dikejar oleh seorang pria bernama Jilby Cakamara. Dia mencoba mempraktikkan sihir cinta pada salah satu suster namun saudaranya tidak mau bersamanya, dan melarikan diri darinya bersama dengan saudara perempuannya. Mereka duduk di Uluru untuk mencari semut madu tapi ketika mereka melihat Jilby, mereka pergi ke Kurlunya Limpa dan dengan semangat Uluru, berubah menjadi bintang. Hawaii. Ada libur analog di Hawaii yang dikenal dengan nama Makahiki. Selandia Baru. Terjadi tanggal 20 Juni tanggal 22 Juni Maruaro Aotakurua dilihat oleh Selandia Baru Maori sebagai pertengahan musim dingin. Ini mengikuti langsung setelah kebangkitan Matariki Pleiades, yang menandai awal tahun baru dan dikatakan saat matahari berpaling dari perjalanan utaranya dengan mempelai wanita musim dinginnya Takurua, bintang Sirius dan memulai perjalanannya kembali ke masa mudanya. Summer pengantin Hinraumati. Dalam bahasa Swahili dari Afrika Timur mereka disebut, Kilimia, Proto-Bantu Asteris Kidimida dibantu daerah E, F, G, J, L, dan S, yang berasal dari kata kerja lima yang berarti, menggali, atau, mengolah, karena visibilitas mereka diambil sebagai tanda untuk mempersiapkan Afrika non-Sahara penggalian saat onset hujan sudah dekat. Dalam bahasa Sesotho yang terkait erat dengan orang Basotho di Afrika Selatan, Pleiades disebut, Seleme Seset Sehadi, penanam wanita. Hilangnya pada bulan April, bulan ke-10, dan kemunculan bintang Achernar menandakan dimulainya musim dingin. Seperti banyak budaya Afrika Selatan lainnya, Basotho menghubungkan visibilitasnya dengan pertanian dan banyak lagi. Teosofi. Keyakinan modern dalam teosofi, diyakini 7 bintang Pleiades memusatkan energi spiritual dari 7 sinar dari logos galaksi ke 7 bintang beruang besar, lalu ke Sirius, lalu ke matahari, lalu ke Tuhan di bumi, Sanat Kumara, dan akhirnya melalui 7 master 7 sinar kepada kami. UFO. Dalam ufologi beberapa orang percaya menggambarkan makhluk luar angkasa luar Nordik, disebut Pleiadians, yang berasal dari sistem ini. Dalam pengetahuan New Age, beberapa orang percaya bahwa matahari dan bumi akan melewati sabuk foton dari Pleiades, yang menyebabkan bencana dan atau memulai transisi spiritual, disebut sebagai pergeseran kesadaran, pergeseran besar, shift of the ages. Barbara Marciniak, penulis Bringers of the Dawn, adalah salah satu penulis yang berkontribusi pada mitos New Age tentang makhluk Pleiadian yang terkait dengan keturunan manusia. Harimau putih dari barat 7 Sisters. Mungkin kisah para Lemurian yang meninggalkan bumi untuk menetap di planet lain ini sedikit tidak masuk akal, tapi perlu kita ketahui bahwa teknologi mereka pada saat itu sudah sangat maju. Penguasaan teknologi penjelajahan luar angkasa mungkin telah dapat mereka realisasikan di jauh-jauh hari. Tentunya penguasaan teknologi yang sama pada era peradaban kita ini, belum bisa disandingkan dengan kemajuan teknologi yang mereka ciptakan. Dari sekelumit kisah yang diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa para Lemurian tidak musnah oleh bencana gempa bumi dan air bah seperti yang dialami oleh para Atlantean, namun karena peranglah yang membuat sebagian dari mereka berguguran. Sementara semenjak kekalahannya oleh bangsa Atlantis, otomatis wilayah Lemuria dikuasai oleh para Atlantean, sampai saat akhirnya daratan itu diterpa oleh bencana yang sangat dahsyat yang kemudian menenggelamkannya bersama beberapa daratan lainnya, termasuk diantaranya Atlantis itu sendiri. Samudera Hindia terdapat sebuah benua yang panjang dari Kepulauan Sunda di sepanjang pantai selatan Asia ke pantai timur Afrika. Ini benua besar yang saat ini bernama Kalimantan. Sclater, seorang Inggris, telah menyebutnya sebagai benua Lemuria,
Kemungkinan nama ini diambil dari nama binatang monyet seperti hewan yang menghuni wilayah itu yang dikemungkinan di sini pertama kali berkembangkan kera antropoid. Juga banyak anggapan dan perkiraan kemungkinan umat manusia hidup dan berawal ada. Alfred Wallace telah membuktikan hal ini, dengan fakta chorological, bahwa kenyataan saat ini bahwa Kepulauan Melayu terdiri dua bagian yang sama sekali berbeda. Pembagian Barat, Indo-Malayan Archipelago, yang terdiri dari pulau-pulau besar Kalimantan, Jawa dan Sumatera, adalah sebelumnya dihubungkan dengan Malaka dengan benua Asia, dan mungkin juga dengan benua Lemurian. Pembagian timur di sisi lain, Austro-Kepulauan Melayu, yang terdiri Celebes, Maluku, New Guinea, Solomon Islands, yang sebelumnya langsung terhubung dengan Australia. Kedua divisi yang sebelumnya dua benua yang dipisahkan oleh selat, tetapi untuk sekarang sebagian besar tenggelam di bawah permukaan laut. Pembagian Wallace, semata-mata atas dasar pengamatan chorological yang akurat, bahkan mungkin cara paling akurat untuk menentukan posisi selat ini, yang pada bagian ujung selatan yaitu laut di antara Bali dan Lombok. Jadi sejak es mencair yang ada di bumi, batas-batas air dan tanah telah mengalami perubahan bentuk dan luasan, dan kita dapat ditegaskan bahwa bentuk dan luasan benua dan pulau-pulau tidak pernah tetap dalam hitungan jam bahkan untuk dalam 1 menit. Penyebab lain adalah oleh akumulasi lumpur, yang membeku menjadi batu padat dan permukaan laut naik sebagai pulau-pulau baru. Tidak ada geografi terbentuk, yang tanpa dasar geologi. Nama Lemuria, seperti di atas dinyatakan, awalnya diadopsi oleh Mersklater yang kemungkin hal ini dijadikan nama benua ini berasal dari nama hewan jenis lemuroid yang hidup dan berkembang di pulau ini. Tulis R. Wallace, tidak diragukan lagi dan sangat dimungkinan anggapan ini benar. Hal ini di mana penelitian dari penyebaran geografis dari hewan tersebut dapat diteliti dan disimpulkan, benua ini merupakan apa yang memungkinkan zoologi utama wilayah ada pada beberapa zaman geologi masa lalu. Jika kita menganggap bahwa itu terdiri seluruh daerah yang sekarang dihuni oleh hewan lemuroid, tentu wilayahnya sepanjang dari Afrika Barat ke Burma, Cina Selatan dan Sulawesi, daerah yang mungkin ditempati dan hidup hewan ini. Dalam tulisan lain yang merujuk pada hubungan masa lampau terdahulu antara subwilayah Ethiopia dan Madagaskar, juga menyebutkan penyebaran jenis lemurin, pandangan ini didukung oleh dasar penelitian geologi di India, yang menunjukkan kepada kita bahwa Ceylon dan selatan India terutama diketahui dari batuan granit dan metamorf tua, sedangkan sebagian besar semenanjung adalah pembentukan tersier, dengan beberapa patch terisolasi dari batu sekunder. Hal ini terjadi selama lebih dari masa pada periode tersier. Ceylon dan India yang dibatasi oleh sebagian besar laut, dan mungkin dibentuk bagian dari benua luas atau pulau besar. Hal yang banyak terjadi penyebaran fauna dengan Malaya, ketika masih berupa dataran besar dan lempeng benua Hindostan dibentuk, dengan tanah yang sangat kaya dan beragam jenis fauna Himalocina, imigrasi cepat dari jenis hewan baru berlangsung juga, dan banyak jenis hewan mamalia dan burung juga punah. Di antara reptil dan serangga juga ada yang bertahan, atau bentuk-bentuk yang lebih tua yang dapat bertahan terhadap kondisi lokal menjadi terusir, sehingga antara kelompok-kelompok ini saja yang kita dapat menemukan sejumlah besar hewan yang mungkin termasuk sisa-sisa kuno fauna dari benua selatan sekarang terendam. Afinitas antara fosil-fosil hewan dan tanaman dari kelompok Beaufort Afrika dan orang-orang dari Panchets India dan Katmis adalah seperti kesamaan pernah terjadi adanya hubungan tanah antara kedua daerah. Tapi kemiripan dari Afrika dan India fauna fosil tidak berhenti dengan waktu Permian dan Triasik. Sumber awal tanaman dari kelompok Uitenhage telah dilengkapi 11 bentuk tanaman, 2 di antaranya Mertate telah mengidentifikasikan kemiripan dengan tanaman tulis Raj Mahal India. Ernst Haeckel, sebuah sketsa hipotetis asal monofiletik dan perkembangan dari 12 ras manusia di bumi berasal dari Lemuria, Naturliche Schöpfungsgeschichte, plat 15. Kesimpulan fakta berdasar pada flora dan fauna. Pada awal Permian, seperti dalam usia Postpliocene, iklim dingin menuju ke lintang rendah, dan cenderung menjadi ada di kedua belahan bersamaan. Dengan penurunan suhu dingin flora dan fauna reptil masa Permian yang disebarkan ke Afrika, India, dan mungkin Australia, atau flora mungkin telah ada di Australia lebih awal, dan telah menyebar dari sana. India, Afrika Selatan dan Australia yang terhubung oleh Indo-Oceanic benua di zaman Permian, dan 2 bagian bekasnya tetap terhubung, dengan hanya waktu singkat interupsi, sampai dengan akhir periode Miosen. Selama kedua bagian dari waktu tanah ini juga terhubung dengan Malayana. Secara umum dengan beberapa penulis sebelumnya, saya menganggap bahwa posisi tanah ini didefinisikan oleh berbagai terumbu karang yang sekarang ada di antara Laut Arab dan Afrika Timur.
Hingga akhir Nummulitik Kurun zaman ada hubungan langsung kecuali mungkin untuk periode singkat ada antara India dan Barat Asia. Dalam diskusi yang diikuti Profesor Ramsay, setuju dengan pandangan Afrika dengan India dan Australia bersatu secara geologi di masa lalu. Merwoodward, senang untuk menemukan bahwa penulis telah menambahkan lebih lanjut bukti, yang berasal dari flora fosil dari seri Mesozoikum dari India, di bukti yang menguatkan pandangan Husserl, Sclater dan lain-lain sebagai bukti bekas keberadaan benua tenggelam tua, Lemuria, yang penelitian Darwin pada terumbu karang telah lama meramalkan. Adanya satu benua lain, selain dari 5 benua yang ada sekarang, tulis Ernst Haeckel, dalam bukunya, The History of Creation. Bukan Australia, atau Amerika, atau Eropa sumber awal manusia zaman purba peradaban manusia, atau disebut, Paradise, yang, Kretle umat manusia. Paling tepat yang mengindikasikan sumber peradaban manusia adalah Asia Selatan sebagai wilayah yang bersangkutan, selain Southern Asia, hanya saat ini berbentuk lain dari bentuk benua yang ada sekarang. Keadaan, terutama fakta chorological, yang menyatakan bahwa rumah purba dari manusia terdahulu bersumber dari benua sekarang berada tenggelam di bawah permukaan laut, Samudera Hindia, yang diperpanjang sepanjang selatan dari Asia, seperti dihadir dan mungkin dalam hubungan langsung dengan itu, ke arah timur, sejauh India lanjut dan Kepulauan Sunda, ke arah barat, seperti sejauh Madagaskar dan pantai selatan timur Afrika. Kita telah mengetahui bahwa banyak fakta-fakta dari hewani dan nabati secara geografi bahwa benua India Selatan sangat mungkin bekas dari bagian benua Lemuria. Sclater telah memberikan penjelasan bahwa kemungkinan besar juga asal-usul manusia berawal dari Lemuria. Dalam sebuah karya berikutnya, Manusia Pedigree, Haeckel menegaskan keberadaan Lemuria di beberapa zaman sebagai awal sejarah peradaban di bumi. Berikut kutipan dari tulisan Dr. Hartlaub yang mungkin bagian ini bukti yang mendukung keberadaan Lemuria yang hilang. 50 tahun yang lalu, Isidore Geoffroy Hilaire berkomentar bahwa, jika salah satu harus mengklasifikasikan Pulau Madagaskar secara eksklusif pada pertimbangan zoologi, dan tanpa referensi yang geografis situasi, itu bisa terbukti tidak Asiatik maupun Afrika, tetapi sangat berbeda dari baik, dan hampir benua keempat. Dan ini benua keempat bisa lebih terbukti, dalam hal fauna, jauh lebih berbeda dari Afrika, yang terletak begitu dekat untuk itu, daripada dari India yang begitu jauh. Dengan kata-kata ini kebenaran yang kemudian penyelidikan cenderung membawa mereka kepada kesimpulan, naturalis Perancis pertama menyatakan masalah yang menarik untuk solusi yang hipotesis berdasarkan pengetahuan ilmiah memiliki ide baru ini yang telah dikemukakan. Untuk benua keempat ini Isidore Geoffroy adalah Sclater ini, Lemuria, bahwa tanah cekung yang mengandung bagian Afrika, pasti diperpanjang jauh ke arah timur lebih Southern India dan Ceylon, dan titik-titik tertinggi yang kita kenal di puncak gunung berapi dari Bourbon dan Mauritius, dan di berbagai pusat Madagaskar sendiri, dan terakhir dari Lemurin hampir punah ras yang sebelumnya dihuni itu. Petik 2. Atlantis adalah berakar dari peradaban Lemuria pada subakar keempat di benua Lemuria yang dapat ditelusuri dari pengamatan geologi budaya juga flora dan faunanya. Peradaban Atlantis dimulai dari peradaban awal yaitu Lemuria berlangsung selama jutaan tahun berjalan, diperkirakan pusat budaya Lemuria yang jutaan tahun berlalu menghasilkan subakar peradaban Atlantis berada yang di daerah Khatulistiwa. Daerah kekuasaan Lemuria sangat luas karena diketahui dari temuan situs Kepulauan Cape Verde beberapa mil dari pantai Sierra Leone, dalam arah selatan timur melalui Afrika, Australia, masyarakat pulau dan beberapa kepulauan di tengah lautan. Beberapa mil jauh dari benua pulau besar sekitar ukuran saat ini Amerika Selatan, yang tersebar di sisa Samudra Pasifik, dan termasuk Cape Horn dan bagian dari Patagonia. Sebuah jajaran yang luar biasa luas dalam peta Lemuria adalah panjang besar, dan dikarena kemundurannya menjadi bagian yang akhirnya hanya kecil, dari selat yang memisahkan dua benua besar menjadi yang benua memiliki saat ini telah terbagi. Dan itu diketahui saat ini yang ada di selat antara Pulau Bali dan Lombok bertepatan dengan bagian dari selat yang kemudian dibagi dua benua tersebut. Selat ini terus dari arah utara ke arah barat, hingga pantai timur Kalimantan, kesimpulan Ernst Haeckel. Peta yang menunjukkan Lemuria dalam jangka waktu kemudian, dari kisah Atlantis dan hilang Lemuria. Menurut Scott Elliot, serangkaian bencana alam mendahului tenggelamnya akhir dari benua. Dengan mengacu pada penyebaran fauna dan flora, dan keberadaan begitu banyak jenis umum ke India dan Afrika mempunyai kesamaan, menunjuk oleh Mer Blandford, itu akan diamati bahwa antara bagian dari India dan bagian besar Afrika ada hubungan tanah langsung selama periode peta pertama, dan bahwa hubungan kesamaan itu sebagian
Dipertahankan pada periode peta kedua juga, sementara perbandingan peta Atlantis dengan orang-orang dari Lemuria akan menunjukkan bahwa perhubungan darat terus-menerus ada, sekarang di satu, hingga sekarang ini. Penyebutan Pulau Poseidonis yang kemudian disebut sebagai Pulau Sunda atau Sundaland, identik dengan kata Pasundan adalah pulau yang terakhir dari sisa benua Atlantis yang kemudian tenggelam pada tahun 9564 SM, membentuk pulau-pulau yang seperti terlihat saat ini, dengan sebutan Nusantara. Dalam beberapa penelitian dikemukakan bahwa makhluk manusia terdahulu berukuran raksasa, yang dimungkinkan juga bahwa peradaban Lemurian dihuni manusia dengan ukuran besar. Dengan tubuh ras pertama dari peradaban manusia dengan bentuk-bentuk astral kemudian secara bertahap diselimuti dalam bentuk fisik. Tapi meskipun ras akar kedua mungkin disebut fisik, tubuh mereka yang terdiri dari ether, mereka sama-sama terlihat oleh penglihatan hingga saat ini. Ada penjelasan tentang hal tersebut dengan istilah sebuah nama yaitu Manu. Untuk kata Manu kita akan dapati penjelasan lengkap pada budaya Bali di bawah nanti yang membuktikan bahwa peradaban Nusantara adalah peradaban awal yang ada di muka bumi. Perlu dicatat di sini bahwa teknologi peradaban Lemuria sudah berada pada level tertinggi yang ada di muka bumi bahkan telah mampu hidup pada planet Mars, Bumi dan Merkuri yaitu dari ras eterik kedua, kemudian, pada ras ketiga adalah ras peradaban Lemurian. Tubuh mereka telah menjadi material, yang terdiri dari gas, cairan dan padatan yang merupakan tiga bagian terendah subdivisi dari bidang fisik, tetapi gas dan cairan masih mendominasi, tumbuhan gandum dan binatang lebah adalah berasal dari planet Venus, bukan asli planet bumi. Keadaan itu tidak sampai pada pertengahan periode Lemurian, manusia mengembangkan struktur tulang yang kuat, untuk menjelaskan kemungkinan proses di mana bentuk eterik berubah menjadi bentuk yang lebih fisik, dan bentuk fisik yang lembut dan bertulang akhirnya berkembang menjadi struktur seperti manusia seperti saat ini. Hal itu dapat diketahui dalam penelitian pada atom fisik permanen. Deskripsi manusia Lemurian. Berikut ini adalah deskripsi dari seorang pria Lemurian pada subras, mungkin kelima. Perawakannya adalah raksasa, dengan tinggi tubuh antara 12 sampai 15 kaki. Kulitnya sangat gelap, warna coklat kekuningan. Dia memiliki rahang bawah yang panjang, wajah datar, mata kecil tapi tajam pandangannya dan jarak antar mata berjauhan, sehingga ia bisa melihat ke samping serta di depan, sementara ada sebuah mata di belakang kepala, pada bagian mana dari kepala tidak ada rambut, tentu saja memungkinkan dia untuk melihat ke arah belakang. Dia tidak punya dahi, tapi tampaknya ada gulungan daging kepala dapat bergerak miring ke belakang dan ke atas dengan cara yang agak aneh, lengan dan kaki lebih panjang secara proporsional daripada manusia saat ini, dan tidak bisa sempurna diluruskan baik di siku atau lutut, tangan dan kaki yang besar, dan tumit yang memungkinkan dapat berjalan mundur dengan cara yang kaku. Sosok itu terbungkus jubah longgar berasal dari kulit hewan, seperti badak, tapi lebih bersisik, mungkin kulit binatang yang kita sekarang tahu hanya melalui sisa fosil. Di sekitar kepalanya, di mana rambut cukup tumbuh pendek, sepotong kulit yang melekat jumbai cerah merah, biru dan warna lainnya. Di tangan kirinya ia menggenggam senjata, yang tak diragukan lagi digunakan untuk pertahanan atau serangan. Tangan kanannya memutar ujung tali panjang yang terbuat dari semacam akar tanaman, di mana ia memimpin reptil besar dan mengerikan, agak menyerupai Plesiosaurus. Lemurians benar-benar menguasai binatang ini dan melatih mereka dan mempekerjakannya dalam berburu hewan lainnya. Deskripsi dari seorang pria Lemurian pada subras ketujuh berkembang mengarah pada jenis unggul dan baik, meskipun tampilan fisik tidak seperti laki-laki yang hidup saat ini. Sementara tampilannya adalah rahang bawah, bibir berat tebal, wajah rata, dan mata mencorong luar biasa, mereka punya dahi, sedangkan bentuk dari tumit telah jauh berkurang. Dalam salah satu subras cabang ketujuh ini, kepala bisa digambarkan sebagai hampir berbentuk telur, kecil akhir telur menjadi paling atas, dengan mata lebar dan sangat dekat atas, bertubuh tidak besar, dan munculnya tangan, kaki dan anggota badan umumnya telah menjadi lebih seperti orang-orang saat ini dengan tampilan fisik mirip seperti orang negro saat ini. Orang-orang subras cabang ketujuh ini berada pada peradaban yang bertahan lama, dan selama ribuan tahun mendominasi sebagian dari suku-suku lainnya yang tinggal di benua Lemurian yang luas, dan bahkan pada masa di akhir peradaban Lemurian, ketika punahnya rasial sub terdahulu tampaknya mereka tetap ada, mereka melakukan perkawinan subras pertama Atlantis. Keturunan Lemurian sementara tetap ada dipertahankan tampak pada karakteristik subras cabang ketiga,
pada penampilan fisik milik Supras cabang keempat berpenampilan umum mereka tidak berbeda dengan beberapa Indian Amerika, kecuali bahwa kulit mereka memiliki kebiruan. Scott Elliot menulis bahwa benua itu hancur secara bertahap, dengan bencana yang terjadi 800.000, 200.000 dan 80.000 tahun yang lalu, dengan sisa-sisa terakhir dari Atlantis menjadi benua Pulau Poseidonis, terletak di dekat Azores, yang pada 9564 BC, tenggelam dalam malapetaka yang dirujuk dalam banyak tulisan kuno, termasuk yang ada di Plato. Di Atlantis, peradaban zaman keemasan kuno berangsur-angsur merosot peradabannya menjadi bangsa yang barbarisme karena orang-orang, yang hanya mengikuti hawa nafsu diri mereka sendiri, menjadi kehancuran peradaban dan perusak terhadap kehidupan. Penjarahan dan anarki sampai pada titik yang benar-benar kehilangan kontrol. Seiring waktu kota-kota hilang dan hancur. Barbarisme memerintah di Atlantis dari 30.000 BC sampai 16.000 BC, saat peradaban besar Poseid muncul. Volcano Lemurian. Selama bagian akhir dari Supras ke-6 dan ke-7 mereka belajar untuk membangun kota-kota besar. Dengan mega arsitektur, sesuai dengan tubuh raksasa mereka kota pertama dibangun di atas wilayah sepanjang pegunungan di benua itu terlihat di Pulau Madagaskar. Kota besar lain dijelaskan dalam Secret Doctrine, telah juga seluruhnya dibangun di daerah vulkanik. Terletak sekitar 30 mil sebelah barat Pulau Paskah kemudian dihancurkan oleh serangkaian letusan gunung berapi. Raksasa patung Pulau Paskah, dengan ketinggian sekitar 27 kaki dengan bahu 8 kaki selanjutnya dari Lemuro Atlantis bahwa patung-patung itu juga mulai didirikan. Agama berkembang pada Supras ke-7 dengan simbol perlambang pemujaan pada matahari. Penghancuran benua Lemuria berbeda dengan nasib pada peradaban setelahnya yaitu Atlantis, yang tenggelam oleh besar gelombang pasang, benua Lemuria hancur oleh karena vulkanik. Terjadi karena terbakar dan debu panas dari banyak gunung berapi. Gempa bumi dan letusan gunung hal itu benar-benar bencana besar yang melebihi bencana Atlantis. Total hilangnya tanah, seperti dalam kasus Krakatau di 1883 untuk seluruh rangkaian bencana vulkanik di benua Lemuria. Seorang keturunan Lemurian yang paling pintar ada yang ditinggalkan di bumi. Beliau bernama Arhitirema, tahun 2000 sampai 3000 SM. Beliau merupakan cikal bakal pemimpin besar yang menjadi juru kunci dalam membangun peradaban manusia. Kisahnya diabadikan dalam cerita rakyat dan legenda. Rakyat Sunda menyebutnya Akitirem, di pesisiran Jawa Timur menyebutnya dengan sebutan Angling Dharma, sebagian menyebutnya sebagai Wali Jangkung. Kisahnya merupakan rantai penyambung antara peradaban sejak Nabi Adam hingga masa sekarang. Arhitirema sampai saat ini, hibernate, di salah satu piramid di bawah laut Indonesia. Menurut Chushworth, bangsa Lemuria, sebenarnya bisa dikatakan bangsa yang juga mengagungkan keberadaan matahari sebagai dewa atau penolong mereka. Hampir seluruh peradaban Lemuria, tinggal di rumah dengan atap yang tembus pandang. Mereka selalu bebas dari stres dan penyakit, serta mampu berusia hingga ratusan tahun. Peradaban dan budaya Lemuria telah pandai mengembangkan kemampuan ESP-nya, extrasensory perception, indera keenam, selama hampir 40.000 tahun dan digunakan dalam pergaulan sehari-hari serta dalam penelitian-penelitian. Dengan kemampuan selama berabad-abad, bangsamu memperoleh reputasi sebagai ahli telepati, berpindah tempat antar bintang, dan teleportasi. Semua ini menyebabkan tidak dibutuhkan kendaraan pada peradaban mereka. Hampir semua ilmuwan yang menulis kisah tentang bangsa Lemuria, mengatakan bahwa mereka secara umum merupakan bangsa yang vegetarian, hidup bercocok tanam, hidup di luar outdoor, memiliki budaya untuk hidup seimbang dengan alam dan bumi, serta hanya menggunakan sedikit teknologi keilmuan. Bangsa Lemuria lebih berkonsentrasi dalam bermeditasi dan pengembangan ESP. Rata-rata bangsa Lemuria, tidak berminat pada teknologi seperti pada bangsa Atlantis yang hidup pada zaman setelahnya dan lebih memilih untuk bereksperimen dengan energi psikis untuk memindahkan objek, dibuktikan oleh Uri Geller dalam risetnya di Stanford University pada tahun 1970-an, meskipun mereka juga menggunakan gelombang dengan frekuensi tinggi, tenaga matahari, energi kristal, dan teleportasi untuk membuat dan memindahkan objek. Sebuah laporan penelitian tentang budaya di peradaban Lemuria, ditulis oleh seorang pria bernama Cerf, seorang ahli sejarah Resucerucian, mendekripsikan bahwa ujian-ujian yang harus dilakukan sebelum menikah oleh bangsa Lemuria muda sebelum berumah tangga. Para tetua menyuruh pria dan wanita untuk memberikan semua harta bendanya hingga mereka tidak memiliki apapun tanpa pakaian, makanan, rumah tempat tinggal untuk berteduh,
ataupun alat-alat untuk berumah tangga, wanita dan pria itu kemudian ditinggalkan di hutan belantara selama sebulan 28 hari tanpa pakaian. Dalam jangka waktu itu, mereka harus membuat tempat berteduh, membuat sendiri pakaian mereka, mencari makanan mereka sendiri, membuat peralatan, dan memberikannya untuk pasangannya tanpa terlibat dalam adu argumen dan tanpa ada pikiran buruk antara mereka berdua. Jika mereka dapat melalui ujian tersebut, maka mereka akan dinikahkan dan harta benda mereka yang sebelumnya akan dikembalikan kepada mereka. Namun, jika ujian tersebut gagal mereka jalankan, maka mereka tidak akan dinikahkan. Migrasi. Menurut Cerf, seorang ahli sejarah Resucrucian, bangsa Lemuria bermigrasi dari benua Mid-Pasifik ke benua Atlantis di mana mereka berkembang menuju kesempurnaan. Bukti-bukti peninggalan menggambarkan adanya penemuan-penemuan yang mengagumkan, yang tampak seperti cerita fiksi ilmiah. Lampu yang menyala terang selama ribuan tahun tanpa dirawat, yang diceritakan oleh banyak sekali penulis kuno, adalah salah satu peninggalan dari Atlantis. Beberapa dari lampu ajaib ini masih menyala ketika penjelajah Spanyol menemukannya di pelosok hutan Amazon dari 10.000 tahun kemudian, didokumentasikan dalam buku Robert Charox, S. Peneliti sejarah kuno menemukan lampu ajaib masih menyala di Mesir, yang merupakan koloni Atlantis yang bernama Luxor, lebih dari 9 abad setelah banjir, di pintu kuil yang dilaporkan dapat membuka dan menutup secara otomatis, dan dijaga oleh robot-robot. Seorang pemerhati budaya dan peradaban, dari Indonesia Diki Zainal Arifin, memberikan pendapatnya tentang batu prasasti ini. Menurutnya, tulisan yang terdapat pada prasasti ini adalah sebuah siloka atau istilah yang memiliki maksud tersembunyi. Tulisan pada prasasti Sadahurip ini berbunyi, Anjana Gapida Hyangga, Avatara Maningga Runggak, Sahudu Bala Aryadumida, Zakala Manikwar Hazena, artinya, engkau adalah gerbang Sang Pencipta, pengendali alam keseluruhan jagat halus kasar, menyeimbangkan kehidupan alam semesta, waktu akan menjadi anak penurut. Ini adalah tulisan bangsa Lemurian versi Diki Zainal Arifin. Huruf dan angka bangsa Lemuria. Bangsa Lemuria mempunyai huruf dan angka tersendiri yang dikenal dengan tulisan Lemurian. Huruf Lemurian merupakan huruf yang pertama kali digunakan dan menjadi cikal bakal huruf yang dipakai kita sekarang ini, mulai dari huruf Latin, Arab, dan lain sebagainya. Huruf Lemurian bukanlah huruf biasa. Huruf ini sejalan dengan naik turunnya gelombang pikiran dan kode gen manusia. Huruf Lemurian adalah gambaran dari gelombang otak, bahasa telepati, pergerakan air, dan pancaran kekuatan, gelombang, frekuensi dan semua yang bersifat alami. Dalam penulisan huruf Lemurian, tidak dikenal huruf besar maupun huruf kecil. Semua cara penulisannya sama. Penulisan huruf dimulai dari kanan ke kiri. Membacanya pun dimulai dari kanan ke kiri juga. Hal ini mengikuti pergerakan alam semesta yang bergerak dari kanan ke kiri. Angka Lemurian dimulai dari 0 sampai dengan angka 5. Sama seperti huruf Lemurian, cara menulis dan membacanya dimulai dari kanan ke kiri. Angka 00 sudah ada sejak zaman bangsa Lemuria. Berbeda dengan angka bangsa Romawi yang tidak mengenal angka 00. Hal ini dikarenakan 00 seperti keadaan kosong dan kosong harus dilambangkan. Sebenarnya angka itu dimulai dari 00, bukan dari 1, karena sebelum adanya satu kondisinya masih kosong dan ini dilambangkan dengan 00. Sistem angka Lemuria juga berhubungan dengan suara alam nada pentatonik. Penta, artinya 5, namun jelas nada Daminati Lada tidak seperti nada pentatonik pada zaman sekarang. Lemurian dan kemiripan dengan aksara Nusantara. Seperti yang tercantum dalam bait dari Zian, orang-orang zaman itu, meskipun mereka telah menjadi benar-benar mempunyai bentuk fisik, mereka tidak berbicara secara verbal dengan mulut seperti manusia saat ini. Tentu nenek moyang astral dan eter dari akar ras ketiga ini tidak perlu untuk menghasilkan serangkaian suara untuk menyampaikan pikiran mereka, hidup seperti yang mereka lakukan dalam kondisi astral dan eter, tetapi ketika manusia itu menjadi fisik ia tidak bisa secara maksimal berkomunikasi. Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa suara adalah cara orang primitif untuk mengekspresikan pikiran mereka pada awalnya seluruhnya terdiri dari vokal. Dalam perjalanannya suara konsonan secara bertahap mulai dipakai, tetapi perkembangan bahasa dari awal sampai akhir di benua Lemuria tidak pernah mencapai melampaui fase bersuku kata. Bahasa Cina adalah satu-satunya yang dianggap turunan langsung bahasa Lemurian kuno, nenek moyang Cina terutama berasal dari subras keempat atau akar ras keempat Turanian, untuk seluruh umat manusia pada waktu itu dari satu bahasa dan satu bibir.
Dalam klasifikasi Humboldt bahasa Cina, seperti yang kita tahu, adalah disebut isolating, yang dibedakan dari lebih sangat berkembang aglutinatif dan masih lebih tinggi berkembang inflectional. Dari buku, Story dari Atlantis ditulis bahwa banyak yang berbeda bahasa dikembangkan di benua itu, tetapi semua memiliki aglutinatif, atau, seperti Max Muller lebih suka menyebutnya, jenis kombinatori, sedangkan pembangunan masih lebih tinggi dari pengucapannya inflectional di lidah Arya dan Semit. Hal ini ada pada era ras akar kelima. Perang terjadi di Lemuria berlangsung terus-menerus bahkan sampai ke akhir subras ke-7, diawali oleh peradaban Atlantis yang mengembangkan prinsip perselisihan sebagai ciri khas fundamental karakteristik akar ras keempat, Atlantis seperti yang kita tahu, perang dan pertempuran yang terus terjadi di darat dan laut. Dan begitu berakar selama periode Atlantis perselisihan menjadi karakteristik hingga sekarang dan dikembangkan sampai ras Arya yang selalu siap untuk berperang satu sama lain. Lenormand dan Cheval, Anghis Timur. Vol I, p. 208. Kurung tutup. Orang Mesir mengatakan tentang sistem hieroglif, mereka dalam hal tulis-menulis tidak menganggap sebagai penemuan mereka sendiri, tetapi hal tentang tulis-menulis dianggap sebagai bahasa para dewa. Para dewa, yang tak diragukan lagi nenek moyang mereka yang sangat beradab mereka adalah orang-orang Atlantis, yang, seperti yang kita akan lihat nanti, nenek moyang mereka telah dianggap menjadi dewa dari banyak ras Mediterania. Diego de Landa adalah uskup pertama dari Yucatan. Dia menulis sejarah suku Maya dan ditulis dalam naskah di Madrid di Perpustakaan Royal Academy of History. Dokumen ini berisi deskripsi dan penjelasan dari alfabet fonetik dari Mayas. Naskah Landa tampaknya telah diabaikan di perpustakaan, untuk mengungkap tentang Atlantis sampai ditemukan oleh Imam Prancis Brasser de Bourbon, yang dengan naskah Landa itu, telah diuraikan beberapa tulisan Amerika tua, katanya, abjad dan tanda-tanda yang dijelaskan oleh Landa dari teks pada batu Rosetta. Baldwin, Amerika Kuno, p. 191. Ini adalah dalam alfabet dari Mayas, orang-orang kuno di semenanjung Yucatan, yang mengklaim bahwa peradaban mereka datang kepada mereka di seberang laut di kapal dari timur, yaitu, dari arah Atlantis. Dalam penelitian terhadap abjad suku Maya kita menemukan satu hal penting. Ditemukan tidak ada huruf R dalam abjad Maya. Pada abjad Romawi R tumbuh dari Fenisia kemudian R dibentuk. Oleh karena itu akan mengetahui bahwa abjad Fenisia awal tidak mengandung huruf R. Kita sekarang beralih ke abjad Fenisia, kita akan menemukan huruf P diberikan dengan demikian, representasi yang sangat wajar dari suatu R berbohong pada wajahnya. Apakah itu bukan kebetulan lain yang luar biasa bahwa P, di kedua Maya dan Fenisia, harus berisi tanda tunggal ini. Jika abjad Fenisia adalah kerabat dengan alfabet Maya, karena saya pikir jelas, maka Fenisia dari ras yang sama, atau beberapa balapan dengan yang Mayas terhubung, dengan kata lain, mereka berasal dari Atlantis. Sekarang kita tahu bahwa Fenisia dan Ibrani dari saham yang sama, menggunakan alfabet yang sama, dan berbicara hampir tepat bahasa yang sama. Fenisia tradisi yang telah turun kepada kita dalam tulisan-tulisan, dari Sanchoniathon, dari semua penemuan penting besar atau penemuan yang mendasari peradaban. Dua yang pertama manusia, mereka memberitahu kami, yang protogonos dan Aeon, Adam dan Hafat, yang memproduksi genos dan genea, Ken dan Kenat, dari siapa lagi diturunkan tiga bersaudara, bernama Pos, Pur, dan Ploxlight, api, dan api, karena mereka telah menemukan cara untuk menghasilkan api oleh gesekan dari dua potong kayu, dan telah mengajarkan penggunaan elemen ini. Dalam fragmen lain, pada asal-usul umat manusia kita lihat dalam suksesi pasangan persaudaraan dari orang pribumi dan teknites Adam dan Kain. Penemu pembuatan batu bata, Agros dan Agrotes, Sade dan Ced, ayah dari agrikulturis dan pemburu, kemudian Aminos dan Magos, yang mengajarkan untuk tinggal di desa-desa dan ternak belakang. Hubungan antara tradisi Atlantis dan catatan Alkitab ditunjukkan dalam banyak hal. Misalnya, teks Yunani, dalam mengungkapkan penemuan Aminos, menggunakan kata-kata komas kai poimnas, yang persis sama dengan istilah Ohel Umikne, yang menggunakan Alkitab dalam berbicara dari tempat tinggal dari keturunan Jabal Kej, Cap, If, V. 20, dalam seperti cara Lameh, baik dalam arti dari namanya dan juga if karakter Buas dikaitkan kepadanya oleh legenda yang melekat pada ingatannya, adalah sinonime benar Agrotes. Petik 2. Dan judul Aletai, diberikan kepada Agros dan Agrotes di Yunani sejarah Fenisia, cocok mengagumkan dengan fisiognomi dari ras kaum Kain dalam narasi Alkitab,
apakah kita mengambil Aletai hanya sebagai transkripsi Helenis dari Semit Elim, yang kuat, perkasa, atau apakah kita bawa dalam akseptasi bahasa Yunani, yang pengembara? Untuk tersebut adalah takdir dari Kain dan Ras menurut sangat hal penghukuman yang dijatuhkan kepadanya setelah kejahatannya, Kecif. 14 dan ini adalah apa yang ditandai dengan nama cucunya, Yirat hanya, di Sanconiaton silsilah tidak berakhir dengan Aminos dan Magos, seperti yang dari Kain dalam Alkitab dengan 3 anak-anak Lameh. Kedua tokoh yang berhasil dengan Misor dan Sidik, yang dirilis dan hanya, sebagai Sanconiaton menerjemahkannya, melainkan, Tegak dan hanya, Misor dan Cuduk, yang menciptakan penggunaan garam. Petik 1. Untuk Misor lahir Taautos kencang kepada siapa kita berhutang huruf, dan untuk Sidik yang Cabiri atau Koribantes, yang institutors navigasi. Lenormand, silsilah antara Adam dan Air Bah. Kontemporer ulasan, April tahun 1880.